Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Waalaikumsalam. Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Musyahidin al-kiram, menjawab pertanyaan dari beberapa Recording in sahabat progress. yang bertanya bagaimana penanganan kasus Kiai Haji Fahim Mawardi dan juga seperti apa kondisi terkini Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil. Untuk itu, sahabat-sahabat, saya mengundang, bersama kita telah hadir Babe Aldo. Kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halak, Be? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, ini Antum gimana? Alhamdulillah tamam sempurna, Be. Nah, ini saya sekarang kenapa saya sambil tersenyum agak ini, Be. Ada speechless saya dalam diri saya, Be. Kenapa? Karena melihat tayangan dari Babe Aldo di Ramadan saja kondisi Al-Jalil, Pondok Pesantren Al-Jalil itu seperti itu semangatnya anak-anak itu. Nah, menjawab dari Iya, pertanyaan alhamdulillah. dari sahabat-sahabat, sebenarnya seperti apa sih kondisi Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil saat ini semenjak artinya Kiai Fahim tidak ada di sana, sedang menghadapi proses hukum ini, Be. Monggo, Be. Ya, alhamdulillah ya kan seperti kita ketahui bersama kasusnya Fahim ini kan wah itu booming banget ya. Booming se-Indonesia ini sampai TV-TV nasional ya kan. Iya. Otomatis itu sebetulnya akan berefek kepada kegiatan belajar mengajar anak-anak. Iya. Ya kan? Betul, betul. Mestinya ya. Mestinya. Akan tetapi alhamdulillah kemarin anak-anak masih lengkap dan bahkan masih belajar sampai tanggal 18 Ramadan nanti baru libur. Nah, kemarin Subhanallah. itu buka puasa itu ada juga orang tua santri dan sudah ada yang mau daftar untuk Al-Jalil. Sudah ada Untuk yang mau setelah daftar, ya, ya. ada yang mau daftar. Ada yang mau daftar, subhanallah. Artinya Ya. adanya suara-suara sumbang yang ada di media itu sama sekali tidak ada efek di Pondok Pesantren Al-Jalil. Ya itu faktanya nggak ngaruh gitu, nggak ngaruh, nggak ngefek. Anak-anak masih belajar. Kemarin itu sempat gua ketemu, gua tanyain apakah kalian nggak takut dicabulin di sini kan gitu, itu pertanyaan Iya, vulgar banget itu. iya, iya, Ya iya, iya. kan gue nih YouTuber gitu, bukan Betul. ustadz, bukan apa. Jadi kan ngomong gua kan nyablak aja. Ya jadi gua nanya nih, apakah kalian nggak takut dicabulin? Enggak, kalian percaya ustadz kalian cabul? Mana kopi gue? Nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Nah, ya, apakah kalian percaya ustadz kalian cabul? Nggak percaya. Nggak percaya. Ya, artinya alhamdulillah bahkan ada yang mau daftar. Dan Subhanallah. kemarin kan seperti kita ketahui bersama itu pondok sempat didatangin oleh Alia dengan massal gitu kan ya. Iya, 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 Iya iya. kan pernah kan ada ya beritanya. Wah, itu juga beritanya luar biasa. Betul, Nah, itu betul, betul. orang-orang kampung di situ juga ikut buka bersama kok. Allah Karim. Sempat ada buka bersama juga Alhamdulillah. ya. Yang katanya, Iya, ini ikut. katanya versi mereka sekampung itu mengadakan penolakan, demo dan lain sebagainya. Buktinya mereka berbuka puasa bersama dan mungkin setelah ini bisa ada displaynya, ada displaynya bagaimana kegiatan-kegiatan. Nggak sempat gua displaykan karena gua waktu itu di perjalanan ya, tapi pas gua datang orang itu masih ada semua gitu. Jadi orang kampung pun Allah. ikut buka bersama. Dan awal-awal itu kan itu Pondok Al-Jalil itu kan ditutup rapat itu berapa kali gua ke sono. Iya, iya. Sekarang dibuka lebar. Dibuka lebar sekarang ya. Iya, Subhanallah. Nah, ya kebenaran adalah kebenaran gitu. Jadi dan ini ada langkah-langkah dari kita yang belum layak gua sampaikan sekarang ya, tapi betul, betul, betul. hanya saja insya Allah ini kalau udah siap semuanya, orang-orang yang menuduh cabul itu bersiap minta ampun dan minta maaf sama baik. Betul. Dan sebenarnya sudah ada beberapa YouTuber, beberapa channel yang sudah melakukan itu, minta maaf itu, Be. Ada saya lihat kemarin itu. Oh ya, Karena ini kan jadi kita, alhamdulillah memang sih. iya betul, betul. Jadi saya ingat pesannya Habib Rizik. Mudah-mudahan beliau umur panjang Amin. sehat. Ya Rob, amin.
Habib Rizik itu waktu saya berkunjung ikut pengajiannya, beliau menasehati kami semua Hmm, bahwasanya melawan fitnah itu dengan fakta, jangan melawan fitnah dengan fitnah. betul betul. Ya, Sah. jadi mau difitnah bagaimanapun juga kalau faktanya ya di pondok itu kegiatan belajar mengajar masih ada. Orang tua santri kemarin saya tanyai mereka alhamdulillah masih percaya dengan pondok ini. Dan anak-anak juga seperti yang dilihat kemarin ada di display saya masih mau belajar. Bahkan ada yang mau daftar. Jadi Iya. sebenarnya kebenaran mulai terkuak ini. Kebenaran mulai terkuak. Dan Betul. memang semuanya perlu waktu ya, semuanya perlu Perlu waktu. waktu. Kita tawakalkan ini kepada Allah Betul. SWT sambil tetap berikhtiar bahwasanya kebenaran tentang pencabulan atau tidak itu akan segera terbongkar. Betul, betul. Dan itu belum teruji. Makanya saya tetap akan apa namanya akan saya simpan catatan saya terhadap orang-orang yang masih prematur itu sudah menuduh ini bahkan dengan vulgarnya mengatakan Kiai cabul. Nah, itu kita sudah Nah, kantongi semua itu. Kita udah ya, kantongi ya, semua. dan itu saya berharap, gue berharap nih ya, antum harus ada tindakan hukum nantinya Iya, supaya jadi pasti. efek jerah. Pasti. Ya, Jadi jangan kita sudah dibiarkan. kantongi sementara kita persiapan untuk menguji ini kan belum apa-apa ini. Kan begitu. Nah, itu masalahnya Ustaz. Jadi orang sekarang ini nggak tahu proses hukum tapi ikut ngomong. Ya, sepakat Ya, saya. Sepakat, ya. sepakat, Be. Sepakat. Ini buat informasi aja. Ya, orang itu pertama kali ditangkap itu tersangka. Iya. Betul. Ya, tersangka. Itu memang harus ditahan. Harus Itu ditahan. belum tentu bersalah, sayang. Betul. Setelah P21 itu baru jadi terdakwa. Iya, betul. Ya, terdakwa ada sedikit proses sidang yang sudah jadi terdakwa divonis bebas. Bebas, ada. Bahkan saya punya datanya, ada beberapa orang di sini yang kemarin bahkan yang sangat viral juga bebas, onslah, bebas demi hukum gitu tuh. Jadi akhirnya Ya, yang ngomong-ngomong tadi itu ya sok-sok ada yang menghilang, ada ya sok-sok datang. Iya, saya yakin itu tidak salah. Saya nunggu kata-kata itu nanti saya dari orang-orang itu kan gitu. iya. Jadi memang pemahaman hukum ya itu juga membuat gua akhirnya berniat membuat satu lembaga hukum di Jember sini Law firm ya ya tepatnya. untuk memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat gitu. Iya, betul Ya itu. karena masyarakat tahunya kalau udah tersangka pasti bersalah. Pasti bersalah. Tidak mengenal masyarakat Nah, apa itu equality before the law. Tidak apa-apa. Tidak nggak ngerti. paham Tidak paham ya itu. dan Perception of innocent. Tidak tahu mereka apa itu. Ya tahunya udah. bahkan justru Iya. bahkan justru berbahaya bagi orang-orang yang nggak paham hukum tapi ngomongin hukum. Nah, Contoh nih, iya. Fahim ini kan ditersangkakan cabul, sekarang sudah naik terdakwa, Iya. ya. Nah, kalau di persidangan nanti bisa terbukti Fahim tidak cabul, itu yang kemarin ngomong cabul bisa dituntut balik Betul. Bisa. karena ada undang-undang ITE Hmm. menyebarkan Berita berita bohong, bohong. Berita. sengaja menyebarkan berita bohong. Dan tanpa hak dia ngomong seperti itu kan tidak memiliki domain untuk menyampaikan itu. Dan yang sangat lucu kemarin bahkan ada yang disematkan sebagai tokoh, titlenya sebagai tokoh, mendesak agar Fahim dihukum mati. Mana ada ancaman hukumnya? Mau dibaca di pasal 61 ke belakang itu ndak ada ancaman maksimal, apa maksimalnya ada, bukan hukuman mati. Makanya saya heran itu. Heran saya orang-orangnya. Betul, saya sepakat dengan antum mi'a fil mi'a bahwasanya sesuatu yang disampaikan yang bukan domainnya ya tinggal tunggu waktunya saja. Nah, Iya, dan yang paling masalah lagi ya, ini kan pembunuhan karakter iya, gitu. betul. Ini pembunuhan karakter. Dan ini akan terbongkar kok. Akan terbongkar. Di Betul. sini perlu kalian tahu ya, kejanggalan-kejanggalan kasus Fahim ini. Kita bahas. Ya. Kejanggalan kasus Fahim ini Nah, adalah hampir semua kasus pencabulan yang terjadi di Indonesia, iya, pelapornya itu korban. korban. Nah, Ya. itu Nah, kas- jangan disampaikan dulu, Be. Itu nanti season kedua itu. Biar tahu ini nggak netizen. apa-apa, maksud gue gini, supaya mereka tahu gua ada di pihak mana gitu. Gua bukan di Yes. pihak Fahim. Iya, betul. Kalian tahu nggak bahwasannya korban itu ada 3 orang anak Mm-mm. yang usianya itu masih usia belasan, masih belajar, Iya.
yang masa depannya dalam tanda kutip diduga dirusak oleh peristiwa ini. Iya, betul. Ada orang-orang yang mengatakan di media bahwasanya mereka dicabuli. Itu gimana masa depannya? Iya, betul. Gimana psikisnya, psikologinya? Nah, Iya. jadi gue di sini mendampingi korban. Oh. Wah, betul. Artinya yang disematkan sebagai korban, faktanya ternyata mereka justru adanya peristiwa ini bukan korban pencabulan, tapi korban dengan adanya berita, dengan adanya dibawa-bawa ke ranah ini, sehingga mereka trauma. Begitu maksudnya, Habib. Betul. Dan itu orang yang membuat ini terjadi demi Allah akan bertanggung jawab. Nam, 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 nam. Nah, Ya, kami tidak akan diam. betul. Jadi gini, kita harus pisahkan dulu. Fahim. Pahim, Tapi pahim. jangan lupa, Betul. ada korban yang kalian punya hati nurani enggak? Iya, iya, Ada iya. yang umur 16, ada yang umur 17, ada yang umur 19. Betul, betul, betul. Mereka dalam masa pertumbuhan untuk belajar, tapi rusak gara-gara pemberitaan di media yang mengatakan mereka adalah korban pencabulan. Mereka harus mengalami visum. Iya, Visum yang nanti akan kita bongkar bagaimana sebetulnya proses visum itu. iya, betul, betul sekali, Beb. Nah, ini masa depan anak-anak ini harus kita perhatikan. Harus. Jadi di sini Babe Aldo pribadi itu bersama korban. Bersama korban dalam konteks bukan korban pencabulan tentunya ya. Korban dari Korban yang dipaksa mengakui, korban yang dijelekkan namanya, dihancurkan masa depannya betul, betul, betul. dengan disematkan status kau pernah dicabuli ustadzmu. Itu tersemat seumur hidup itu. Subhanallah, subhanallah. Artinya kalau saya sederhanakan, korban yang justru dengan adanya kasus ini dia merasa traumatik gitu ya, Be ya. Ya iya. Jadi mereka Subhanallah. bukan trauma terhadap pencabulan, tapi trauma terhadap pemaksaan dan pemberitaan. Yes, exactly. Betul, betul. Sepakat saya. Nah, kembali kepada konteks pembelajaran di Al-Jalil, Be. Ya. Seperti apa tanggapan dari pemerintah daerah dengan apalagi ini ada pondok Ramadan yang harusnya disupport kan? Kalau di pondok saya di sini kan, wah subhanallah ada penyuluh, ada dari Kementerian Agama juga membantu support, bahkan dari kepala desa setempat, bahkan kecamatan dan lain sebagainya memberikan support. Bagaimana dengan di Al Jalil sendiri, Be? Ya, di Al-Jalil sendiri gue nggak tahu bagaimana dalamnya ya. Yang pasti alhamdulillah pondok itu berjalan. Cuman kalau perhatian dari pemerintah daerah, wallahu alam, gue nggak ngelihat ada. Wallahu a'lam Karena ya. kemarin waktu itu siapa Nyai yang luar biasa itu Nyanyi ya. datang bawa masa itu berhasil membuat opini publik itu seolah-olah Al-Jalil itu jelek, Al-Jalil itu ini. Tapi ya akhirnya kan imbasnya ke proses anak-anak itu dapat bantuan apa enggak gitu. Tapi Iya. alhamdulillah tanpa adanya bantuan anak-anak itu masih belajar. Anak-anak itu masih Subhanallah. Subhanallah. bahkan mereka bertahan sampai tanggal 18 Ramadan itu baru mereka libur dan mereka masih lengkap di sana. Subhanallah. Lengkap artinya formasinya kegiatan belajar dari pagi sampai malam? Sampai sore mungkin sampai Tidak terganggu. Bahkan kita malam di Subhanallah. sana tadarus masih anak-anak masih tadarus. Sampai tadarus masih tetap ya. Subhanallah, subhanallah ya. Masih. Nah, Yang katanya orang kampung menolak. Enggak ada orang kampung datang semua kemarin pas datang orang kampung. pas buka puasa itu kemarin. Iya. Dan itu subhanallah. gua rasa buka puasa dari donatur pribadinya Al-Jalil ya, bukan dari pemerintah. Betul, betul. Karena kita ngelihat ya karena kemarin ya sempat kejadian ada datang lagi itu apa namanya? Orang sini nyebut kepala desa atau apa. Itu sempat saya tanya, apa alasannya Anda mau membuat orang-orang di Al-Jalil ini keluar? Ini pejabatnya loh ini ditelepon. Iya. Dia bilang apa? Bukan KTP sini, ya harus keluar. Loh. Ini kan berarti ya kalau gitu kacau tatanan bumi ini. Ya kan kacau kalau begitu, ya Allah. jadi permasalahan ini makin jelas, makin clear bahwasannya memang ini sebetulnya urusan rumah tangga aja. Iya, tepatnya itu, tepatnya urusan rumah tangga kok ya melebar kemana-mana. Akhirnya saya yang membuat
Iya, Yang membuat saya sakit hati, gue sakit hati nih. Kalian yang nonton ini, kalau nggak sakit hati nggak punya hati kalian. Kalian tahu nggak, mau siapapun Fahim, bodoh amat sama Fahimnya. Tapi ingat, ada 3 anak yang jadi korban. iya. Betul betul sepakat saya Be. Dan mereka itu bagaimana kalau mereka yang selama ini memberitakan berada di posisi mereka dan berada di keluarga mereka, gimana ketika diberitakan secara masif bahkan di media nasional kan itu. Nah, media nasional dan ini kita nggak, gue pribadi nih ya, Babe Aldo, gue akan terus mengusut kasus ini untuk para korban. Gue bukan untuk Fahim. Fahim udah sampai P21, biarinlah sidang. Iya. Apa keputusan sidang terserah nanti. Kita lihat. Ya, yang paling utama adalah korban. Masa depan korban harus kita perhatikan. Iya iya. Oh Allah Karim. Jadi itu sahabat-sahabat ya. Selama kasus ini, itu rumah korban berapa kali didatengin oleh petugas. Allah. Apa kepentingannya didatangi ke petugas apa sekarang? Dengan alasan LPSK, dengan alasan dinas sosial. Aduh. Tapi Nah, selama untuk nanti iya. pengacara. Jadi gini ya, kalian tahu guys, Abu Nawas ini dia tim pengacara Fahim. Gua Iya. punya tim pengacara untuk masalah korban. Korban Korban. ini beda. Beda sekali. Betul betul. Korban ini Korban artinya beda, ini beda masalah. dan yang harus di garis bawahi bahwasanya korban bukan korban pencabulan, ya, itu harus kita boleh itu. Tapi korban dengan adanya diseret ke permasalahan ini dia trauma, mereka trauma kan begitu, Be. Iya, dibawa ke kantor polisi tengah malam, harus nunggu sampai berapa jam, dibawa ke rumah sakit visum. Nih, yang visum orang yang bukan. Yang visum bukan muhrim ya. Sudah disediakan tim penasihat hukum dan juga langkah-langkah konkret hukumnya, Be. Oh, sudah lengkap. Tunggu Alhamdulillah. pernyataan resmi kami. Alhamdulillah. Bahkan ini akan sampai ke Komnas Perempuan Jakarta. Alhamdulillah. Iya, Artinya kalau masalah anak-anak ini kan memang extraordinary crime, artinya atensi yang luar biasa kan begitu, Be. oh iya, kami nggak akan diam. Masalahnya korban ini masih punya masa depan. Betul. Itu yang harus kita betul. Artinya masa depan Dan mereka itu subhanallah, dirusak korban. dengan ya Allah. Kasihan saya kalau lihat di media-media itu. Wallah kasihan. Iya, gimana bebannya itu korban? Mereka dikatakan korban pencabulan, padahal tidak terjadi. Betul. Tuh. Ya, tentunya ada konflik of interest juga dari teman-temannya nanti kan itu akan menjadi beban seumur hidup itu, Be. Ada. Dan mereka bahkan ya, dari korban itu sama saudaranya sendiri bermasalah. Karena Astagfirullah. saudaranya menuduh. Iya, saudaranya mengatakan kau itu sudah nggak perawan. Ya Ayo. Allah. Iya. Jadi ini sebenarnya ini harus atensi kita bersama ini. Betul katanya antum tadi, kalau kita masih punya hati ya gitu kan. Ayo kalau kita Iya. masih hati, ini anak-anak loh, anak-anak terlepas dari kasus kita tidak usah ngomong kasusnya Kiai Fahim karena sudah P21. Ini bagaimana nasib 3 anak yang saat ini kondisinya traumatik mendalam gitu kan. Begitu. Apa juga disediakan pendampingan khusus untuk psikologinya anak-anak, Be? Sudah, kami siapkan semuanya dan ini alhamdulillah tim kita bahkan nggak cuma tim dari Jawa Timur aja, kami sudah sampai tim di Jakarta juga sudah siap. Alhamdulillah untuk merecovery kejiwaannya anak-anak. Ini anak-anak, bagaimana tetap belajar ya, proses Iya. belajarnya tetap berjalan dan mereka tetap tabah menghadapi ini, kuat, bagaimana di persidangan. Kebayang nggak Ustadz, anak umur nih ya, ada yang umur 16, 17, 19 harus dibawa ke kantor polisi, di visum, mengalami ini semua, dan mereka pemberitaan di luar, keluarganya gimana? Keluarganya ini menghadapi pemberitaan ini juga beban. Tentunya beban. Tuh. Keluarganya beban. Pemberitaan di mana-mana. Nah, itu orang-orang yang memberitakan demi Allah akan bertanggung jawab kalian. Iya ya Allah. Minimal keluarganya nanti kan sedikit banyak ada bullying kan begitu, Be. Ada bullying dari sekitarnya. Dari berita yang tidak jelas kan begitu kan. Ya, berita ini bolehlah kalian memberitakan, tapi tolong pikirkan korban gitu. Betul. Ya Allah. Ya, andai kata ada masalah kalian sama Fahim, jangan bawa orang lain. Betul. Nah,
Ini Itu anak-anak nggak tahu menahu masalah lu sama Fahim. ya Allah. Nah, itu Be. Jadi kesimpulannya, sahabat-sahabat, ada 3 hal. Yang pertama, kasusnya Ki Fahim ini sudah P21, sudah tahap 2, tinggal disidangkan. Dan yang kedua, Pondok Pesantren Al-Jalil, Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil tetap berjalan dengan normal dan tambah pesat. Dan yang ketiga, yang disampaikan Babe Aldo tadi, bahwasanya Babe Aldo sendiri beserta tim sudah menyediakan langkah-langkah konkret, langkah-langkah hukum yang konkret, yang komprehensif juga terkait bagaimana hak-hak anak ini untuk melakukan upaya hukum. Karena yang disampaikan tadi ini tidak main-main. Anak-anak ini traumatik loh. Ini usia di bawah 20 tahun, 16, 17, 18 itu kan bagaimana kalau itu terjadi pada anak-anak kita. Jadi itu sahabat-sahabat terkait progres Kiai Fahim Mawardi dan Pondok Pesantren Fahim Mawardi. Closing statement Be, untuk ini terutama bagi media-media yang asyang, asal tayang. Gitu. Ya, sebagai closing statement, gue cuma mau bilang, di media ini, kalian kalau nggak tahu masalahnya, berbicara itu sesuai porsi kalian aja. Nah, Jangan melebih-lebihkan, ya. iya. Dari awal permasalahan ini, gue nggak banyak ngebahas, karena gue harus punya data lengkap dulu, baru ngebahas. Nah, Karena nggak boleh kebenaran itu tergantung kelompok, nggak ada. Kebenaran ya kebenaran, mau diucapkan siapa ya kebenaran. Andai kata kebenaran itu keluar dari lisan mulut kita, lisan musuh kita, maka kita harus mengakui itu benar. betul. Dan kalau ada kesalahan dari keluarga kita harus bilang itu salah. Betul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Fatimah bintu Muhammad sarak la qata'tu yadaha." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Fatimah bintu Muhammad itu mencuri, aku yang motong tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Hukum adalah hukum. Mau Fahim, mau Habib, mau siapa, yang salah ya salah. Salah. Ya. Nah, Tapi kalau belum salah, jangan asal ngomong. Dan dalam permasalahan ini, tolong perhatikan juga, ada orang yang ada 3 anak yang menjadi korban. betul. Ya, ini korban ini kalian pikirkan dong. Iya kalau benar dicabuli, kalau enggak. Iya. Artinya asas equality before the law lah ya Be ya. Nah Betul. iya, ini mereka masih dalam usia belajar, 16, 17, Iya. 16. Dan mereka Subhanallah. masih punya masa depan. Jangan kalian hancurkan karena kebencian kalian. Betul. Kesian anak-anak ini. Nah ini buat semua pihak. Ya, khususnya yang melaporkan Fahim. Andai kata lu ada masalah sama Fahim, masalah lah. Masalah. Bodoh amatan lu. Iya. Tapi jangan bawa-bawa anak untuk jadi korban. Betul. Apalagi pemberitaan-pemberitaan begitu. Itu mengganggu psikologi anak, tumbuh kembang anak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah kasih gua ada di sini. Jadi gua ikut menguatkan anak-anak ini. Iya Be. Iya. Dan kita akan mengambil langkah hukum, Ustaz. Amin. Untuk membersihkan nama anak-anak ini. Betul. Karena yaitu tadi anak ini masih masa depannya sangat panjang, jangan sampai Panjang. Masih sangat panjang. Kita akan membersihkan nama anak-anak ini. Sehingga kita akan membersihkannya dengan apa? Kita akan mengambil langkah hukum yang konkret dan komprehensif. Nah, Sampai di mana kita akan ambil langkah hukum itu. amin. Semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala Be. Dan yang paling utama adalah buat tokoh-tokoh yang sok-sokan karena kebencian terus ngomongin soal Fahim. Ya, gua insya Allah lagi mencatat nama-nama kalian. Nah. Kita akan tunjukkan kebenaran untuk kalian. Ini bukan pembelaan terhadap Fahim, tapi pembelaan terhadap anak-anak yang lagi belajar. Nah. Ya, Pondok Pesantren Al-Jalil, alhamdulillah. Sampai kemarin kita datang ke sana, mereka masih proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Anak-anak masih ujian, mereka masih belajar, mereka masih ada kegiatan yang normal, dan orang tua masih mempercayakan anak-anaknya untuk belajar di Pondok Pesantren Al-Jalil. Artinya pemberitaan-pemberitaan di luar itu terbantahkan dengan fakta yang ada di Al-Jalil. Betul. Seperti itu, Ustaz. Mudah-mudahan ini akan segera terbongkar semuanya, Ustaz. Amin. Mudah-mudahan yang salah akan dihukum. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran Be. Semoga Allah melancarkan semua perjalanan. Demikian sahabat-sahabat ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan satu dari saya, kedoliman
bisa berjalan secepat kilat, bahkan berlari secepat kilat, tapi suatu saat kebenaran akan mengalahkannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل Waalaikumsalam لك سر warahmatullahi عند wabarakatuh. Recording الله stopped. بينك Dah, أنت gue juga nge-record. وبين Dah, jadi antum udah usah الله ngirim file.